Saya pikir lihatnya ke saya tapi ngeliriknya ke Pak Dan Ramil gitu loh. Baik, alhamdulillah. Berarti dari forum ini saya melihat ada kepatuhan warga negara Indonesia. Jadi ini apresiasi bagi warga masyarakat Jurang Mangu Barat ya. Jadi ibu-ibu semua nanti Pak Samsul ya, nanti koordinasi seperti di Pondok Betung, nanti ditandatangani semua datanya KTP, ya kan, KTP Indonesia Bu, jangan KTP Afghanistan ya. KTP Indonesia nanti bisa dikompulir, nanti kita lakukan SIM kolektif. Pelaksanaan nanti datang tinggal foto di Lengkong di BSD ya. Bagus juga sih, terutama saya jadi bisa ngasih masukan kepada Kepala Kapolsek mengenai SIM. Jadi supaya kader Posyandu itu mempunyai SIM semua, jadi dia taat lalu lintas gitu Pak. Dan nggak gampang dicolek sama anggota gitu loh Pak. Jadi kita udah waspada sebelumnya, wanti-wanti dari rumah, jadi agar tidak terjadi apa-apa di jalan kita. Saya ngasih masukan ke Kepala Kapolsek itu untuk kolektif, bagaimana caranya kader Posyandu bisa membuat SIM secara kolektif gitu, agar ditempatkan di satu tempat gitu biar kita mudah. Saya sebagai koordinator Posyandu Sekelurahan Jurang Mangu Barat, mohon motivasinya kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil dan juga Bapak Lurah. Bagaimana caranya kami harus meningkatkan kegiatan kami di Kelurahan Jurang Mangu Barat yang terdiri dari ada 26 posyandu dan juga ada 7 posbindu. Tentang akselerasi ini tentunya ini bagian juga dari apa yang sedang saya terus galakan tadi, komunikasi yang baik di antara para stakeholder semuanya. Saat ini saya bilang sejak awal 2022 hingga saat ini kita sudah banyak capaian-capaian dengan kebersamaan kita meraih hasil terbaik terus. Pertanyaan saya tentang bagaimana misi-misi kedepannya Posyandu di Jurang Mangu Barat. Selama ini kan pertanyaan saya udah bagus, maksudnya Posyandu udah bagus, Posbindu udah bagus. Nah, bagaimana lah lebih bagus lagi masa kedepannya nanti gitu. Selama ini sejak berdirinya memang Tangerang Selatan ini belum pernah dilakukan, dan saya sejak 2022 menjadi camat hingga saat ini selama 2 tahun saya harus mengevaluasi apa yang sudah saya kerjakan. Salah satunya adalah kinerja dari jajaran saya agar lebih maksimal. Saya akan merubah pola kasih-kasih ini yang tadinya mereka setiap kegiatan mengundang RT RW, mengundang warga stakeholdernya ke kecamatan atau kelurahan, saya balik. Akhirnya RT RW lah yang memiliki power dalam hal penentuan lokus kegiatan, namun para kasihnya lah yang akan turun menyebar di berbagai macam komunitas RT RW di wilayah kelurahan dan kecamatan yang tentunya nanti disinergikan dengan dinas terkait, dinas kesehatan, dinas apa yang semua yang ada di Kota Tangerang Selatan ini akan memiliki pola yang sama, mengikuti pola yang kami lakukan. Evaluasi saya selama 2 tahun, ketika mereka diundang itu terkesan hanya seremonial, yang akhirnya tadi tidak terbangun chemistry yang baik di level paling bawah yaitu RT RW. Saya yakin dan percaya para kasihnya ini juga ketika sudah turun ke wilayah, mereka akan memiliki tanggung jawab dan mengetahui titik persoalannya juga lebih dalam. Yang selama ini mungkin hasilnya berdasarkan laporan, karena dia turun akhirnya melihat sendiri. Nah, saya sebagai pimpinan wilayah otomatis akan lebih cepat menerima informasi dari jajaran saya sendiri, begitu loh, bukan laporan dari masyarakat lagi. Itu harapan saya. Jadi alhamdulillah di Jurang Mangu Permai itu kami punya aset gedung serbaguna yang sudah diresmikan oleh Ibu Airin pada tahun Februari 2020 Pak. Memang pemanfaatannya selama ini masih belum optimal. Kami punya inisiatif ingin mandiri, tidak hanya sekedar minta aja ke pemerintah gitu, tapi kami juga ingin mandiri, bisa membiayai kegiatan kami sendiri. Nah, salah satunya adalah kami mohon arahan untuk memanfaatkan gedung serbaguna yang ada, misalnya untuk hajatan warga misalnya, kan itu bisa jadi pemasukan RW yang nantinya kami kembalikan dari pemasukan itu untuk kemanfaatan warga Pak. Itu misalnya kebersihan, keamanan dan sebagainya. Karena kami punya moto Jurang Mangu Permai itu bisa bersih, indah, sehat dan aman. Gitu. Namun saya bisa kasih saran apabila ingin dikelola dengan retribusi namanya Pak. Itu nanti berkoordinasi kepada bidang aset bagaimana caranya orang kita
pungut bayaran misalnya, tapi dia akan kita kenakan biaya retribusi. Nah itu disetorkan kepada negara gitu ya. Nanti Pak RW juga jadi bisa mengelola, namun harus punya basisnya apa, koperasi. Kita ingin mengelola nih balai warga ini, tapi jangan juga mengesampingkan balai warga ini untuk kepentingan umat gitu ya. Saya sarankan misalnya bikin itu hanya khusus untuk kepentingan misalnya pernikahan. Potensi gitu Pak, potensi untuk kita bisa mandiri, RW yang jadi mandiri adalah kami memiliki fasilitas gedung serbaguna yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah kami ingin optimalkan agar bisa bermanfaat bagi warga, salah satunya adalah dengan mempunyai aspek-aspek menjadikan gedung itu salah satu sumber pemasukan gitu, apakah bisa atau enggak gitu. Tentu untuk melakukan hal ini kan kita perlu tahu aturannya, ya kan, jangan sampai niat kita baik tapi malah melanggar hukum kan, itu kan makanya adanya forum ini kami sangat berterima kasih Pak Lurah dan juga semuanya. Jadi saya bisa dapat pencerahan tadi langsung dari Pak Camat, harus bagaimana step-stepnya gitu kan, dan rambu-rambunya bagaimana agar itu bisa optimal dengan tetap dalam kerangka jalur atau peraturan yang berlaku. Fasilitas ini memang kita senantiasa terus ingin memberikan fasilitas yang terbaik. Namun ternyata kendala di masyarakatnya tetap selalu ada, yang sepertinya memang perlu dikolaborasikan bersama. Tentunya tadi juga saya sudah menjawab dan mereka sangat puas dengan jawaban saya. Tinggal sebenarnya bagaimana para warga ini dalam mengurus fasilitas-fasilitas yang ada ini dikomunikasikan dan juga terus intens melaporkan hal-hal terkait perawatan dan sebagainya kepada dinas terkait saja. Ya, saya pesan kepada Bapak Polisi, kepolisian dan juga dari TNI juga ya. Mudah-mudahan ke depannya beliau lebih dekat lagi kepada masyarakat untuk menghadiri di Posyandu, di Posbindu, dan juga untuk motivasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih rajin lagi untuk mendekati Posyandu dan datang ke Posyandu. Mudah-mudahan itu Pak yang bisa dilaksanakan sama TNI dan juga kepolisian. Saran saya sih kepada polisi, apalagi menjelang bulan puasa ya Pak, saya pengennya remaja-remaja itu diadakannya kayak pesantren Pak, pesantren kilat, biar nanti remajanya fokus kepada di bulan suci Ramadan ya Pak khususnya ya, setiap sore jam 4 atau sampai maghrib gitu kan, ada yang buka puasa bareng, ada yang tadarusan bareng, biar nanti lebih fokus kepada bulan sucinya itu Pak. Sehingga remaja-remaja pun pada aktif ngaji gitu, dan didatangin oleh kepolisian juga Pak, itu biar menghindari tawuran juga. Kegiatan Apel 3 Pilar ini bukan hanya hari ini saja, namun kegiatan yang lain pun kita selalu bersinergi. Seperti kemarin menghadapi pemilu, kita melaksanakan patroli bersama, kita selalu bertiga diikuti oleh jajaran. Kemudian pada saat pemungutan suara pun juga seperti itu. Kemudian sinergitas yang sudah kita laksanakan terus-menerus yaitu melaksanakan patroli juga bersama-sama terus kita bertiga. Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, kita butuhkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang mempunyai akhlak yang baik. Mari kita bersama menjaga putra-putri kita, khususnya anak-anak sekolah, sebagai penerus tongkat estafet kami nanti. Betul-betul memanfaatkan waktu mudanya yang secara berkualitas untuk bagaimana menjadi generasi emas nanti. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan warna dan dampak perubahan untuk sekolah menjadi lebih baik lagi. Berikan warna tersendiri dan berikan kebanggaan bagi keluarga dan orang tua kita.